Halo adik-adik, di video kali ini kita akan praktik membuat hastakarya. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama kakak, Kak Salma. Dan nama kakak Rasel. Nah, sebelum kita masuk ke praktik, Kak Salma dan Kak Rasel akan menjelaskan sedikit tentang apa itu hastakarya. Apa sih Kak Rasel hastakarya itu? Nah, jadi gini adik-adik, hastakarya atau biasa kita sebut dengan kerajinan tangan itu adalah suatu kegiatan yang memfokuskan pada pembuatan atau pengolahan suatu bahan. Seperti itu adik-adik. Nah, tadi Kak Rasel sudah menjelaskan apa sih hastakarya itu, dan sekarang Kak Salma akan memberikan contoh bahan yang dapat dijadikan sebagai hastakarya. Bahannya itu biasa kita temui di sekitar kita ya adik-adik, bisa berupa kayu, kain perca, biji-bijian, kertas karton, ataupun bahan bekas lainnya. Nah, tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung saja kita mulai praktek membuat hastakarya ini ya. Nah, adik-adik, kita akan memulai membuat hastakarya yang pertama, yaitu membuat celengan dari bahan bekas. Nah, yang pertama bahannya adalah botol bekas. Ini botolnya bisa ditemuin di mana-mana ya adik-adik. Nah, yang kedua ada gunting, terus ada pisau atau cutter adik-adik. Nah, kalau menggunakan cutter atau pisau ini harus hati-hati. Terus yang itu habis itu ada lem, dan yang terakhir adalah kalender bekas. Mari kita mulai. Tadi langkah-langkahnya. Yang pertama, kita akan memotong botol bekas ini. Ukurannya boleh ya sesuai keinginan adik-adik. Mau setinggi apa nih celengan yang mau dibuat adik-adik? Ayo kita potong. Nah, adik-adik, langkah yang kedua, kita akan memotong kertas, tapi ukurannya harus melebihi dari lubang yang ada supaya kertas yang kita gunting ini bisa menutupi lubang dari botol ini. Nah, ini dia kertas yang sudah kita potong untuk melapisi botol ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan melapisi botol ini dengan kertas yang sudah kita potong agar terlihat lebih rapi dan kreatif. Nah, jadi adik-adik, sekarang adalah langkah terakhirnya untuk membuat celengan dari barang bekas. Nah, yaitu kita harus melubangi atap celengan kita sebesar dengan uang koin sehingga kita bisa memasukkan uangnya. Nah, selain itu supaya celengan kita terlihat lebih kreatif dan menarik, teman-teman atau adik-adik bisa menambahkan gambar atau kreativitas yang adik-adik miliki. Dari hastakarya kita, yaitu celengan. Semoga dapat bermanfaat ya. Jangan lupa menabung. Nah adik-adik, tadi Kak Rasa sudah membuat celengan dari bahan bekas ya. Nah, sekarang Kak Salma akan membuat tempat pensil dari botol bekas juga. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada botol plastik bekas. Terus di sini Kak Salma menggunakan kertas karton bekas. Terus lem, spidol, gunting, dan pisau. Nah, nanti saat adik-adik menggunakan pisau harus berhati-hati ya supaya tidak melukai diri adik-adik. Untuk langkah yang pertama, adik-adik perlu memotong botol plastik ini sesuai dengan keinginan adik-adik. Tapi jangan terlalu tinggi ya. Mari kita potong.
ini hasilnya botol yang sudah kita potong. Lalu langkah kedua, kita perlu memotong kertas karton ini untuk melapisi botol plastik ini. Nah, ini untuk hasil kertas karton yang sudah kakak gunting. Kertas karton ini nantinya kita akan buat untuk melapisi botol plastik ini. Mari kita lakukan. Nah, ini adik-adik hasil botol yang sudah dilapisi atau ditutup dengan kertas karton. Dan langkah terakhir, kita tinggal finishing dengan memberikan hiasan-hiasan sesuai kreativitas adik-adik pada tempat pensil ini. Mari kita lakukan. Sudah selesai nih praktek kita, dan ini dia hasil akhir dari tempat pensil dari botol bekas yang Kak Salma buat. Nah adik-adik, tadi kita sudah mempraktekkan membuat hasta karya dari barang bekas yaitu botol plastik. Kira-kira apa sih manfaat yang dapat kita ambil dari membuat hasta karya dari barang bekas ini, Kak Rasel? Nah, jadi dari membuat hasta karya ini manfaatnya nih. Yang pertama, kita bisa meningkatkan kreativitas kita. Yang kedua, kita bisa mengurangi sampah plastik yang banyak nih di Indonesia dengan membuat hasta karya. Nah, yang ketiga, kita bisa melatih kesabaran dalam pembuatan hasta karya. Selain itu ada manfaat lain adik-adik. Manfaat yang keempat, kita bisa mengisi waktu luang kita untuk membuat hasta karya. Dan manfaat yang terakhir, dengan membuat hasta karya kita bisa melatih diri kita untuk menjadi lebih percaya diri. Sekian dulu ya adik-adik video dari kita. Sampai bertemu kembali. Stay safe, stay healthy, and